Jadi pada kali ini kelompok 1 akan membahas fatwa MUI tentang hukuman mati dalam tindak pidana tertentu. Kita akan membahas maqasid syariah, asas-asas, serta teori apa yang terdapat di dalam fatwa ini. Kami melihat bahwa masyarakat bertanya-tanya, apakah aturan yang terdapat dalam hukum pidana, norma adat, dan hukum Islam bertentangan satu sama lain atau tidak? Lalu bagaimana jika di dalam suatu hukuman pidana tersebut seseorang yang melakukan kesalahan dikenakan hukuman mati? Jika tindak pidana tertentu dikenai sanksi hukuman mati, apakah hal tersebut telah sesuai dengan hukum Islam? Mengingat akhir-akhir ini banyak diberitakan hukuman mati yang dikenakan kepada pelaku pidana tertentu, di mana kasus-kasus tersebut antara lain kasus narkoba dan kasus pembunuhan. Apa sih pengertian tindak pidana? Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbarfeit atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Nama saya Ngira Nurulita dari kelompok 1. Maqasid syariah yang terdapat dalam fatwa MUI tentang hukuman mati dalam tindak pidana tertentu. Pada hakikatnya, hukuman mati bukanlah pelanggaran hukum, karena penerapan hukuman mati justru ditegakkan dalam melindungi hak asasi manusia. Dalam pandangan hukum Islam, hukuman mati dapat dilakukan terhadap 3 kasus, yaitu melakukan zina, membunuh dengan sengaja, dan keluar dari Islam. Hukuman mati harus dilaksanakan sesuai dengan maqasid syariah dan keadilan. Dalam perspektif maqasid, tujuan hukuman mati harus merujuk pada tujuan memelihara agama, memelihara diri atau kelangsungan hidup, menjaga akal, menjaga keturunan, dan memelihara harta. Dalam menentukan maqasid harus berdasarkan dalil. Maka maqasid syariah yang terdapat dalam fatwa MUI nomor 10/Munas 7/14/2005, yaitu yang pertama adalah menjaga agama. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Menjaga agama dalam maqasid syariah juga bisa dimaknai sebagai upaya untuk menjaga amalan ibadah seperti sholat, zikir, dan sebagainya, serta bersikap melawan ketika agama Islam dihina dan dipermalukan. Maka untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana, setiap orang harus menjaga agamanya dengan melakukan ibadah. Yang kedua adalah menjaga jiwa. Menjaga jiwa dalam maqasid syariah sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32 yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Yang ketiga adalah menjaga akal. Untuk tidak melakukan tindak pidana, maka setiap orang harus menjaga akalnya dari perbuatan hina. Dengan menjaga akal berarti kita tahu mana yang baik dan mana yang benar, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus tidak dilakukan. Sehingga dengan adanya hukuman mati membuat persepsi masyarakat tidak akan melakukan tindak pidana tersebut, khususnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. Antara lain, yang pertama adalah kejahatan terhadap negara yang terdapat dalam pasal 104, pasal 111 ayat 2, pasal 124 ayat 3, dan pasal 140 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua adalah pembunuhan dengan terencana yang berada di dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang ketiga adalah pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan berdasarkan pasal 368 ayat 2 dan pasal 369 ayat 4 KUHP. Yang keempat adalah pembajakan di laut, pantai, pesisir, dan sungai yang ada
seperti yang disebutkan dalam pasal 444 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya akan menjelaskan teori berlakunya hukum Islam di Indonesia terhadap fatwa MUI hukuman mati dalam tindak pidana tertentu. Yang cocok adalah teori receptio in complexu, bahwa di dalam fatwa MUI ini menyatakan hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman dalam sistem hukum Islam yang sangat efektif untuk kepentingan korban agar mendapatkan keadilan, mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat, sekaligus menciptakan efek jerah. Penjatuhan hukuman mati merupakan salah satu wujud ajaran Islam yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi kehidupan. Islam menegaskan bahwa membunuh satu orang manusia sama saja dengan membunuh seluruh umat manusia. Hal ini berkaitan dengan teori berlakunya hukum Islam di Indonesia. Salah satunya teori ini yang menyatakan bahwa setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam, berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk agama Islam, serta alasan diberlakukannya hukuman mati bagi orang Islam terkait Quran Surah Al-Maidah ayat 32, yaitu berisi mengenai larangan membunuh seseorang. Selain itu, Allah juga melarang kita untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Dalam ayat ini dapat kita pahami bahwasanya orang membunuh seseorang manusia sama saja dengan membunuh seluruh umat manusia. Teori kedua yang cocok dengan fatwa ini adalah teori recepti exit, bahwa di dalam fatwa ini berkaitan dengan teori recepti exit, yaitu memberlakukan hukum Islam tidak harus didasarkan pada hukum adat, namun berkaitan dengan pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Serta hal ini berhubungan dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 178, yaitu berisi tentang diwajibkannya kepada kalian menghukum orang yang membunuh orang lain secara sengaja dan karena permusuhan dengan kehukuman yang sama dengan kejahatan dilakukannya. Perkenalkan, nama saya Noverita Widiaswari, saya dari kelompok 1. Pada slide ini, saya ingin menjelaskan mengenai asas-asas hukum Islam apa yang terdapat dalam Fatwa MUI nomor 10-MUI-14-2005 tentang hukuman mati dalam tindak pidana tertentu. Bahwa asas jika dikaitkan dengan hukum adalah mengenai kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Dan asas hukum Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis yang dikembangkan oleh akal pikiran orang yang telah memenuhi syarat berijtihad. Nama saya Niki Nisa Islami dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan mengenai asas-asas hukum Islam yang terdapat dalam Fatwa MUI tentang hukuman mati dalam tindak pidana tertentu. Yang pertama, ada asas kepastian hukum. Dalam kalimat terakhir surat Bani Israil ayat 15 dan surat Al-Maidah ayat 95 dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum menyatakan tidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu. Pada fatwa MUI tersebut mengenai hukuman mati dalam tindak pidana tertentu, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, seperti kejahatan terhadap negara, yang terdapat di pasal 104, pasal 111 ayat 2, pasal 124 ayat 3, dan pasal 140 ayat 3 KUHP, dan pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Yang kedua, ada asas kemanfaatan. Asas ini ditarik dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178. Dalam menetapkan ancaman hukuman mati dalam tindak pidana tertentu terhadap seseorang yang melakukan pembunuhan. Misalnya,
Dapat dipertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman itu bagi diri terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat. Jika hukuman mati yang akan dijatuhkan lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, hukuman itulah yang dijatuhkan. Dan jika tidak menjatuhkan hukuman mati lebih bermanfaat bagi terdakwa sendiri, keluarga, atau saksi korban, ancaman hukuman mati dapat diganti dengan hukuman denda yang dibayarkan kepada keluarga terbunuh. Dan yang terakhir ada asas legalitas. Asas ini didasarkan pada surat Al-Isra ayat 15. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa hukuman mati terhadap pidana tertentu yang ditetapkan MUI terlebih dahulu dilihat dari undang-undang yang mengaturnya. Dan mengingat dalam Al-Quran salah satunya ada di surat Al-Ma'idah ayat 32-33 dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, maka hukuman mati dapat dilaksanakan kepada pelaku kejahatan tertentu. Kesimpulan, pada intinya pembentukan hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1. Maka negara Republik Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional Indonesia yang bahannya hukum agama. Negara mempunyai kewajiban kenegaraan untuk itu. Jadi, hukum pidana dan hukum Islam tidak saling bertentangan satu sama lain. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir jika suatu produk hukum di Indonesia tidak sesuai dengan hukum agamanya, karena hal itu tidak terjadi.